Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Nabila Saidah dari Prodi PAI semester 4D, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Bapak dosen yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang simpati dan empati. Untuk memenuhi salah satu tugas terstruktur yaitu makalah dan presentasi melalui video. Untuk materi kali ini terdapat 3 poin pembahasan. Yang pertama yaitu ada pengertian simpati, yang kedua yaitu ada pengertian empati, dan yang ketiga ada perbedaan simpati dan juga empati. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu adalah tentang pengertian dari simpati. Nah, secara umum, simpati adalah suatu perasaan peduli dan perhatian terhadap orang lain dan disertai dengan adanya keterlibatan pribadi yang cukup dalam. Pendapat lain mengatakan arti simpati adalah suatu proses kejiwaan di mana seseorang merasakan ketertarikan pada orang lain, baik individu maupun sekelompok orang, karena sikap, wibawa, penampilan, atau perbuatan yang sedemikian rupa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian simpati adalah rasa kasih, rasa setuju, rasa suka, keikutsertaan, merasakan perasaan atau senang, susah, dan sebagainya terhadap orang lain. Hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri orang yang bersimpati, misalnya peduli terhadap kesulitan orang lain, memberikan perhatian kepada orang lain. Dalam prosesnya, simpati melibatkan perasaan dan juga pikiran manusia. Namun, tidak seperti empati. Simpati tidak melibatkan perspektif atau emosi dengan orang lain, sehingga orang yang bersimpati tidak bisa menempatkan dirinya pada posisi orang lain. Baik, kemudian ada elemen-elemen yang dibutuhkan untuk mengalami simpati. Nah, agar seseorang dapat bisa mengalami simpati terhadap orang lain, ada beberapa elemen yang dibutuhkan, yaitu antara lain seseorang harus memperhatikan orang lain jika bersimpati atau mempunyai rasa simpati. Kemudian yang kedua yaitu ada tingkat kemalangan orang lain, di mana persepsi seseorang tentang tingkat kemalangan akan menentukan tingkat simpati juga. Seperti contohnya, seorang anak yang jatuh berlari ke arah orang tuanya akan mendapatkan simpati lebih besar dibandingkan dengan anak yang melakukan sesuatu yang secara khusus dilarang dan sebagai akibatnya anak tersebut jatuh. Misalkan anak tersebut dilarang untuk berlarian atau akan membahayakan, yang pada akhirnya anak tersebut melanggar aturan tersebut yang mengakibatkan anak tersebut jatuh. Kemudian yang ketiga yaitu tingkat simpati dipengaruhi oleh keadaan tertentu. Seseorang pada umumnya cenderung akan lebih bersimpati terhadap seseorang yang secara geografis lebih dekat daripada seseorang di belahan dunia lain. Ini adalah disebut dengan kedekatan spasial. Seseorang juga akan lebih simpatik terhadap orang-orang yang lebih seperti kita atau seperti ras, agama, dan lain-lain. Ya, ini disebut dengan kedekatan sosial. Selain itu, seseorang juga lebih cenderung bersimpati jika mengalami sesuatu yang sama secara pribadi dan merasa sulit. Namun, terus-menerus menghadapi situasi yang sama atau serupa akan mengurangi simpati juga. Kemudian yang keempat yaitu ada simpati merupakan sifat bawaan, akan tetapi dapat dipelajari. Nah, anak-anak berusia 12 bulan diamati menunjukkan perilaku simpatik, misalnya memberikan mainan kepada orang tuanya tanpa disuruh atau menangis saat bayi lain menangis. Ini adalah respon simpatik yang sangat mendasar. Nah, kemudian ada ciri-ciri dari simpatik yang juga karakteristik dari simpatik tersebut. Yang pertama yaitu perilaku seseorang yang menunjukkan untuk mampu menjadi pendengar yang baik terhadap kondisi orang lainnya yang sedang bercerita.
Ya, kemudian yang kedua yaitu keadaan seseorang yang mampu mengidentifikasi perasaan orang lain. Yang ketiga yaitu perilaku seseorang yang kerap kali memikirkan perasaan yang dirasakan oleh orang lain. Kemudian yang keempat yaitu kondisi seseorang yang memiliki kepedulian terhadap orang lain yang sedang mengalami permasalahan tertentu. Kemudian ada beberapa contoh bentuk simpatik. Yang pertama yaitu mengucapkan ucapan selamat pada orang lain yang telah berhasil menyelesaikan studi tugasnya misalnya. Kemudian memberikan ucapan selamat dan turut hadir dalam pernikahan kerabat atau keluarga. Kemudian mengucapkan turut berduka cita kepada orang lain yang kehilangan. Kemudian ada juga memberikan bantuan sukarela kepada masyarakat yang terkena bencana alam misalnya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian ada juga membagikan informasi berharga pada orang lain melalui media sosial dan juga turut menjaga keamanan dan kenyamanan kegiatan keagamaan, baik yang beragama ya baik yang seagama maupun yang berbeda agama dan lain sebagainya. Kemudian pembahasan yang kedua atau pokok bahasan yang kedua yaitu ada pengertian dari empati. Nah, empati ini berasal dari kata empatheia yang berarti ikut merasakan. Nah, istilah ini pada awalnya digunakan oleh para teoretikus estetika untuk pengalaman subjektif orang lain. Nah, empati merupakan arti dari kata Empfeeling yang dipakai oleh para psikolog Jerman. Secara harfiah, empati berarti merasakan ke dalam. Empati berasal dari kata Yunani yang berarti pathos, yang berarti perasaan yang mendalam dan kuat yang mendekati pendirian dan kemudian diberi awalan in. Nah, jadi jelas ya bahwa empati merupakan empati adalah dapat merasakan dan memikirkan kondisi yang dirasakan orang lain tanpa harus secara nyata melibatkan diri dalam perasaan atau tanggapan orang lain. Individu tidak mengalami sendiri suatu peristiwa yang saat itu dialami dan dirasakan oleh orang lain, akan tetapi mampu memahami peristiwa jika dilihat dari sudut pandang orang lain. Nah, kemudian di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan berempati. Menurut Kostner dan Franz, ada beberapa faktor yang memunculkan empati. Di antaranya yaitu yang pertama pola asuh, yang kedua kepribadian, yang ketiga usia, yang keempat derajat kematangan, kemudian sosialisasi dan juga jenis kelamin. Dan yang keenam itu merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi sikap berempati seseorang. Kemudian yang terakhir yaitu ada perbedaan simpati dan juga empati. Nah, simpati dan juga empati bisa saja saling bersamaan, namun tidak selalu. Seseorang bisa bersimpati pada orang lain, namun tidak secara tegas berempati dengan mereka. Yang perbedaannya dapat kita lihat seperti contohnya, yaitu yang pertama, perbedaannya empati lebih mendalam dibandingkan simpati. Nah, dalam hal ini, simpati hanya pada level dapat merasakan iba terhadap orang lain, sedangkan empati dapat merasakan yang dialami orang lain, sehingga timbul keinginan dan juga usaha untuk membantu menyelesaikan masalah orang lain. Kemudian yang kedua yaitu simpati adalah suatu respon dukungan, sedangkan empati merupakan sikap untuk memahami orang lain. Kemudian juga simpati berdasarkan faktor persamaan, sedangkan empati berdasarkan faktor perbedaan. Kemudian juga simpati biasanya spontan, sedangkan empati melibatkan faktor kognitif dan juga afektif. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian pemaparan materi tentang simpati dan empati yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kekhilafan dalam penyampaiannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.